Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini nanti kita mau membahas tentang apa? Kali ini nanti kita mau membahas tentang pengeluaran kita di MT ini ya, atau di MT pertama ini. Pengeluaran kita di MT pertama ini alhamdulillah lur, amat sangat minim. Pupuk, bat spray dan lain sebagainya itu kita cuma membeli suatu bahan nanti lur. Yang lain itu cuma sisa dari tanaman kacang hijau dan sisa dari tanam padi tahun kemarin. Nih lur ya tanamannya. Yuk nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya lur ya. Alhamdulillah dulur, kemarin tanaman padi kita yang biasanya kita rawat dan kita review itu sudah laku lur ya. Kemarin itu cuma laku 9 juta lur ya. Kenapa kok cuma 9 juta? Itu karena dipengaruhi dari harga jual gabah lur ya. Nah, kali ini kita pembahasannya pengeluaran kita yang di obat spraynya lur ya. Ini dikhususkan buat yang spraynya, dari pupuk dan pestisidanya. Pupuk di sini nanti kita pembahasannya juga dari masa vegetatif, generatif, terus pestisida ini juga meliputi dari insek, fungisida, herbisida dan lain-lainnya lur ya. Pengeluaran kita di sini di MT pertama itu cuma 80.000 lur untuk pembelian obat spray. Kok bisa amat sangat murah lur ya? Itu gini lur ya, dari pupuk spray dari masa vegetatif dan generatif, terus pestisida dari masa vegetatif generatif, itu adalah sisa lur, sisa dari penggunaan obat-obatan dan pupuk itu dari tanam kemarin atau dari tanam kacang hijau kemarin. Jadi penggunaan di sini aku amat sangat irit sekali lur ya. Itu bisa meminimalisir pengeluaran kita di hasil akhir. Karena apa? Dari awal aku kan sudah mengatakan lur ya, kalau kita bisa memanage atau memanajemen pengeluaran kita, nanti hasil akhir atau panen kita itu pasti untungnya bisa lebih lur ya, daripada kita pembelian jor-joran untuk obat, terus pupuk dan lain sebagainya. Terus pembelian di sini aku cuma mengeluarkan uang 80.000 lur. Itu cuma untuk pembelian spontan yang 1 liter. Itu untuk lahan 1 bau masih cukup itu lur, atau masih sisa. Pembahasan di sini itu dimulai dari masa vegetatifnya lur ya. Dimana masa vegetatif itu penyepraian kita itu menggunakan ini lur ya. Nih, Ultradap. Pupuk Ultradap di sini harganya itu kemarin aku beli. Kalau belinya itu jangan pada masa vegetatifan lur ya, atau kita sudah nanam itu baru beli, itu jangan. Alangkah baiknya itu belinya sebelumnya, sebelum kita tanam padi itu kita stok dulu, itu nanti harganya bisa selisih lur. Kalau pas masa tanam biasanya harganya itu 35, tapi kalau sebelum masa tanam itu biasanya harganya 30.000 lur. Jadi aku juga mengakali lur ya, kalau beli-beli itu sebaiknya di masa sebelum tanamnya itu. Ini juga dari kemarin itu dari kacang hijau 1 kilo ini kacang hijau lahan 1 bau, terus ini tanaman padi lahan 1 bau itu juga masih sisa lur ya, nih masih sisa 1/4-nya. Jadi penggunaanku itu amat sangat irit sekali lur ya. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, alangkah baiknya kita harus menambahin dengan pupuk mikro. Pupuk mikro di sini aku memilihnya itu boron. Kalau tidak ada boron juga bisa diganti dengan magnesium. Nih, boron di sini aku menggunakan ini lur ya, boron Green Sam ya. Kalau enggak biasanya aku juga kadang menggunakan yang boron blue atau boron gold itu. Terserah di tokonya itu adanya itu boron yang produk apa itu terserah lur ya, suka-suka aja. Yang penting carilah yang paling murah gitu. Karena apa? Kita di sini yang dicari itu kandungannya, bukan mahal produknya. Ingat lur ya. Kalau ini kan untuk masa vegetatif. Terus setelah masa vegetatif selesai, kita beralih di masa generatif. Di masa generatif ini kemarin kita menggunakan apa aja?
kita menggunakan ini lur. Oh ya lur, ini tadi lupa harganya ya. Ini kalau harga kemarin itu aku beliku 18.000, ini 1 kilo lur ya. Ini sama, ini pembeliannya juga dari tanaman kacang hijau kemarin. Untuk lahan juga sama, 1 bau ya. Ini sisanya sama ini. Ini juga masih sisa seperempat lebih dikit ini lur. Terus kalau di masa generatifnya itu kita menggunakan ini lur. Nih, yang pasti yang pertama ya, ini pupuk MKP. Pupuk MKP di sini alangkah baiknya pembeliannya itu sama lur. Sebelum tanam kita sudah nyetok, sudah beli. Untuk apa? Untuk meminimalisir harganya. Biasanya kalau pas masa generatif ini pasti juga akan naik lur. Tapi kalau sudah lewat, dia akan turun kembali itu lur. Ini aku beli kemarin itu 35.000 lur. Tapi ini pas pembeliannya dulu pada saat kacang hijau masa generatif, tapi sudah naik. Kalau enggak biasanya 33, 34 gitu lur harganya. Ini sisanya masih segini lur ya. Ini enggak ada seperempat, ini sekitar berapa itu, 1/5-nya itu sisanya. Emang di sini kalau yang MKP itu sisanya lebih sedikit karena apa? Karena aku di sini mengejarnya itu ngejar hasil lur. Jadi kalau pada saat masa generatif aku itu penyepraiannya itu jor-joran. Beda sama masa vegetatif, paling selisihnya 7-10 hari itu nyepray sekali. Tapi kalau di masa generatif aku penyepraiannya itu 4-7 hari sekali. Jadi ada selisihnya lur. Terus tidak lupa tadi lur ya, kalau kita menggunakan tadi ini tambahannya MKP juga sama lur ya. Ini boronnya. Jadi boron ini digunain dari masa vegetatif, generatif, dan sampai panen ini masih digunain lur. Untuk meningkatkan hasil di masa generatif aku tambahin lagi lur, ini Gandasil B. Gandasil B di sini ini adalah pupuk sempurna yang kandungannya sempurna, NKP dan unsur mikro dan vitamin lur ya, di plus C vitamin. Tapi aku di sini pengaplikasiannya kemarin cuma 2 kali ini lur, penggunaan pupuk Gandasil. Terus harganya ini aku belinya yang 1,5 kilo ya, 1,5 kilo ini 35 lur. 35 ini juga sama, ini sisa dari tanaman kacang hijau nih. Sisanya juga masih separuh ini lur nih. Ini nanti bisa digunakan di MT keduanya. Terus yang ketiga, ini aku tadi lupa membawa. Sekiranya tadi aku juga sudah membawa tapi mungkin jatuh atau gimana ya. Yang ketiga atau untuk yang masa generatif itu kita menggunakan PNPril. PNPril di sini harganya itu sudah tahun kemarinnya atau tahun tanam padi yang kemarin itu lur, itu sudah 2 tahun aku menggunakan PNPril yang 2 kilo itu toh. Itu kemarin baru habis. Jadi belinya dulu itu 45.000 untuk kemasan yang 2 kilo lur. Terus penggunaannya sampai 2 tahun. Terus pelengkapnya kita juga menggunakan ini lur ya, boron kembali. Terus kalau nggak ada boron juga bisa magnesium ya. Ini tadi pupuknya. Terus herbinya di sini aku cuma menggunakan ini lur, benfuron di sini itu cuma mau pembeli 2. Ini untuk lahan setengah bau ya. Harganya ini kemarin aku beli cuma 12.000 lur. Nanti kalau di toko-toko dulur-dulur biasanya juga ada selisih karena di beda tempat itu beda harga biasanya. Ini cuma 2, ini juga amat sangat irit lur ya. Beda biasanya di sekitar sini itu bisa sampai 3-4 di lahan setengah bau itu. Karena apa? Karena dia itu penyepraiannya itu enggak melakukan pencegahan tapi pengendalian. Kalau pengendalian itu pengeluarnya lebih banyak daripada pencegahan. Terus fungisida di sini pada saat masa vegetatif itu aku cuma menggunakan ini lur ya, antrakol di sini. Ini kegunaannya tuh sama kayak tadi KNO yang putih itu toh, itu 2 tahun ini lur, 2 tahun nih kemasan setengah kilo ini lur, kemasan setengah kilo ini aku gunain 2 tahun ini. Amat sangat irit kan lur. Itu penggunaan cuma dosisnya itu cuma 2 sendok gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu tadi perawatan kita itu jeli gitu lur. Terus masuk masa generatifnya itu kita menggunakan fungisidanya nih lur, nih Sorento di sini. Ini sama, ini juga masih sisa lur. Ini aku kemarin di masa
generatif padi kita itu cuma aplikasi 2 kali aja lur. Karena apa? Karena sekiranya sudah tanaman kita itu alhamdulillah bagus. Terakhir kita mengaplikasikannya itu di usia 80 harian itu. Jadi itu tadi lur ya, fungisidanya ini cuma 2 ini lur, nggak usah aneh-aneh, nggak usah beli yang lain. Ini nanti kalau dipakai di MT2 itu nanti juga masih sisa lur, karena kita pengaplikasinya itu amat sangat irit. Kalau ini harganya 120. Terus ini Prevaton inseknya. Kalau insek Prevaton ini digunain pada saat masa generatif lur, aku pakainya di masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Karena apa? Biasanya hama-hama menyerangnya itu paling rawan itu di usia itu lur, di masa bunting itu, dari bunting awal sampai bunting akhir. Biasanya kaper bertelur terus menetas jadi ulat, nanti bisa menjadi penggerak batang atau bisa menyebabkan beluk itu lur ya. Dari awal memang sudah ada penyakit beluk, tapi kita handlenya itu pakai ini lur, kita yang murah aja dulu nih, spontan. Di masa awal ini atau di MT pertama ini kita beli itu cuma ini lur, cuma beli spontan, harganya itu 80.000 yang kemasan 1 liter. Di kemasan 1 liter kan berat lur ya, aku nih ganti di kemasan setengah liternya, dan ini dari 1 liter itu masih sisa segini lur, sekitar seperempatnya itu, seperempat liter ya. Jadi penggunaan kita di MT pertama ini alhamdulillah wirid sekali lur, cuma membeli itu spontan seharga 80.000, itu juga masih sisa, nanti bisa digunain di MT kedua. Nah itu tadi lur ya, kita pengeluaran kita itu cuma 80.000 di lahan satu bau itu lur. Tadi kita kuncinya kalau kita pengen pengiritan lur ya, atau meminimalisir pengeluaran kita, itu kita pinter-pinteran memainkan dari fungi, insek, pupuk dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Kita jeli mengamati tanaman kita. Kita di sini itu carinya tanaman kita itu yang sehat. Tapi alhamdulillah di sini tanaman kita walaupun kita perawatannya itu seadanya, alhamdulillah ini itu anakan juga banyak, terus juga gemuk lur ya. Walaupun pemupukan kita pupuk tabur itu cuma menggunain 65 kilo itu lur, yang di lahan setengah bau itu tuh. Karena kan sistem gogo itu pemupukan itu cuma amat sedikit lur, tapi hasilnya juga bagus kan. Nah dulur, itu tadi pengeluaran kita ya. Ingat kita cuma ngeluarin 80.000 lur, itu juga masih sisa. Jadi nanti di MT kedua itu mungkin pengeluarannya cuma sedikit lagi lur, tapi ya untuk menyetok, tapi nanti beli. Terus ini kalau dulur-dulur itu beli semua, itu pengeluarannya sekitar 500 kurang itu lur. Ini tadi tuh kalau beli semua itu 500.000 kurang. Itu nanti bisa digunain lahan satu bau, bisa untuk 2 musim. Nah amat sangat irit kan dulur. Nah dulur tak usah berlama-lama ya. Makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, karena ini videonya sudah kepanjangan. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.